Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki dan melanjutkan ibadah kita pada hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara, Yesus Kristus sudah datang ke tengah-tengah manusia. Marilah kita hayati kehadirannya yang mendatangkan sukacita bagi dunia. Dan ibadah hari ini berada dalam terang tema sukaria menyambut Sang Penebus. Orang percaya memahami bahwa dirinya sebagai pribadi yang diberi identitas baru oleh Tuhan, yaitu sebagai anak-anak Allah. Semua itu hanya karena anugerah Sang Penebus dunia, di mana kita manusia celaka ini telah diampuni dan diselamatkannya. Saudara-saudara, seringkali orang tahu apa yang baik, namun belum tentu melakukannya. Kedagingan masih seringkali menguasai hati atau pikiran manusia, sehingga buah perbuatan yang dilakukan bukan apa yang benar.
Demikian juga keegoisan seringkali menjadi penghambat untuk menyambut karya Tuhan dalam hidup. Sehingga tidak mudah bersukacita di tengah orang yang bersukacita. Tidak bisa ikut menangis di tengah orang yang menangis. Demikian pula dalam hidup sehari-hari. Sebagai anak-anak Allah yang menerima karunia penebusan dosa, namun tidak dihidupi dengan kasih. Marilah kita mengakui dosa kita, sebab Tuhan kita itu setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, kami sadar bahwa kami sering kali menjadi orang-orang yang beriman dan percaya, yang tidak mampu untuk memancarkan terang Tuhan melalui sikap dan perilaku kehidupan kami yang baik dan yang benar, yang dapat diteladani atau dicontoh oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Oleh karena sikap dan perilaku kami cenderung untuk memperlihatkan keegoisan kami. Kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Kami tidak peduli akan keberadaan orang lain, bagaimana perasaan mereka, dan bagaimana pergumulan hidup mereka. Oleh sebab itu ya Bapa, ampunilah kami. Jikalau dalam kehidupan kami sebagai orang yang beriman dan percaya, kami hanya memikirkan diri kami, dan kami mengabaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami percaya ketika kami merendahkan diri sambil membuka hati dan pikiran kami terhadap Engkau, Engkau melihat seluruh keberadaan kami yang menyesal memohon ampun kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebagai hamba Allah, saya menyatakan anugerah pengampunan dosa berlaku atas saudara sekalian yang datang dalam nama Tuhan dan mengakui segala dosa-dosanya serta berjanji untuk bertobat. Terpujilah Allah. Firman Tuhan pada saat umat Israel berada di pembuangan, mendapat kabar keselamatan dan bahwa dosanya telah diampuni. Menurut kitab Zakaria pasal 8 ayat 8 demikian. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas anugerah pengampunan yang Engkau nyatakan kepada setiap kami, sehingga Engkau melayakkan kami kembali bukan hanya sekedar untuk mengikut, tetapi juga Engkau berkenan untuk menjadikan kami sebagai murid yang terus belajar bagaimana kami mau mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu.
Dan biarlah ketika kami membuka Alkitab kami, membaca dan merenungkannya, kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami, sehingga dengan segala keterbatasan akal pikir kami tidak hanya sekedar dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu, tetapi juga memberlakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 22 sampai dengan 40, yang mengatakan demikian. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang suka menunggu? Umumnya sebagian besar orang akan berkata, "Saya tidak suka menunggu. Menunggu itu sangat membosankan.
menunggu itu sangat tidak menyenangkan. Ya, bisa jadi seperti itu rasanya menunggu. Tetapi ada kalanya kita memang harus menunggu, dan menunggu. Entah untuk berapa lama kita harus menunggu. 1 tahun, 2 tahun, atau belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Dan ketika kita harus menunggu sekian lama, bisa jadi bukan hanya sekedar bosan dan tidak menyenangkan, tetapi juga bisa membuat kita menjadi kecewa dan putus asa. Sehingga kita tidak lagi setia untuk menunggu. Saudara-saudara, pada suatu hari ada seorang pendeta yang menemui seorang perempuan yang sedang menangis di gerejanya. Pendeta itu bertanya, "Mengapa kamu menangis?" Wanita itu menjawab, "Hari ini ibu saya dibaptis." "Loh, mengapa kamu harus menangis? Bukankah itu kabar baik?" kata pendeta itu. Kemudian si wanita itu bercerita bahwa ia sudah sangat lama berdoa agar ibunya bertobat. Ia percaya bahwa janji keselamatan Allah juga berlaku bagi ibu yang dikasihinya itu. Setelah 5 tahun berdoa, ia mulai merasa ragu. Apakah Allah memang mendengar doa-doanya? Tetapi ia tetap berdoa. Setelah berdoa 10 tahun, ia merasa dirinya sangat bodoh menantikan Allah bertindak terhadap ibunya. Tetapi ia tetap berdoa juga. Setelah 15 tahun berdoa, ia mulai merasa kecewa, ia mulai putus asa. Sehingga akhirnya ia berhenti berdoa. Karena sepertinya Allah tidak mendengarkan doa-doanya, Allah tidak mendengar apa yang menjadi permohonannya, dan tidak juga bertindak apa-apa terhadap ibunya. Tetapi selang beberapa waktu, ia mulai berdoa kembali. Dan 5 tahun kemudian, itu pada hari ini, ibunya bersedia dibaptis. Dan si wanita itu berkata, "Saya sangat bersyukur sekali kepada Allah, saya sangat gembira sekali. Tetapi tidak seharusnya saya meragukan Allah. Karena memang Allah tidak seharusnya bertindak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan saya. Ia mempunyai waktu dan pengaturannya sendiri." Saudara-saudara, ketika yang kita tunggu itu datang, maka sudah selayaknya kita menyambutnya dengan sukaria. Ketika yang kita tunggu itu datang, maka sudah sepantasnya kita menyambutnya dengan hati yang gembira, dengan penuh syukur, bahkan dengan perasaan haru dan bahagia. Dan semua itu bisa saja campur aduk, jadi satu di dalam diri kita. Seperti terungkap di dalam pujian Simeon dalam Lukas pasal 2 ayat 29 sampai 32. "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Atau di dalam perkataan Simeon yang disampaikan kepada Yusuf dan Maria di dalam ayat 34 dan 35. "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri,
supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pujian dan perkataan Simeon ini kita dapat mengerti bahwa kesukariaan Simeon menyambut kedatangan Kristus Sang Penebus itu bukanlah sekedar untuk pemuasan egonya sendiri, juga bukan untuk memenuhi apa yang menjadi hasratnya sendiri, melainkan bagi Israel. Seperti yang dinyatakan di dalam ayat 25. Bukan hanya bagi Israel saja, tetapi juga bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Dan itu jelas ditegaskan di dalam ayat 31 dan 32. Dengan demikian, di dalam pujian Simeon yang mengungkapkan kesukarian itu mau menyatakan bahwa keselamatan Allah itu universal, tetapi bukan universalisme. Itu suatu pandangan yang mau mengatakan bahwa pada akhirnya semua orang akan diselamatkan apapun imannya dan bagaimanapun tindakannya. Bukan. Dan keselamatan universal itu telah direncanakan atau telah dipersiapkan oleh Allah melalui penebusan Yesus, yaitu di dalam kehidupannya dan melalui kematiannya. Artinya, keselamatan universal itu tidak ditentukan oleh kita, melainkan oleh Allah sebagai sebuah anugerah atau sebagai sebuah pemberian. Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 4 ayat 6 sampai 7 mengatakan, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Lalu bagaimana kita menghidupi kesukariaan Simeon itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Hal yang pertama, kesukariaan hidup itu tidak pernah akan didapat, tidak akan pernah diperoleh di luar Allah. Karena apa yang berada di luar Allah memiliki keterbatasan dan fana. Itu sebabnya di dalam Yesaya 61 ayat 10 dikatakan dengan jelas dan tegas, Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Dengan perkataan lain, kesukacitaan hanya akan dialami oleh kita ketika kita mau hidup di dalam Tuhan atau di dalam Allah. Dengan hidup di dalam Tuhan atau di dalam Allah, kita akan senantiasa berada di dalam persekutuan dengan Allah. Kita akan dimotivasi untuk hidup benar dan saleh. Kita akan senantiasa berada dalam relasi atau hubungan yang sangat dekat, sangat akrab, mesra, bahkan intim. Sehingga kita bisa memanggil Allah itu Bapa. Karena kita mengenalnya dan kita percaya kepadanya. Dan yang menjadi perenungan kita pada saat ini, seberapa sering kita berelasi dengan Allah. Dan seberapa lama kita berada di dalam persekutuan dengan Allah. Hal yang kedua, kesukariaan hidup dari penyambutan dan perjumpaan dengan Yesus tidak seharusnya membuat kita berhenti hanya pada keselamatan hidup diri kita sendiri, atau hanya mau memandang diri dan hidup kita saja. Seperti dikatakan oleh Simeon, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan bangsa-bangsa. Melalui kesukariaan Simeon ini, kita diajak untuk mau memandang keluar. Kita diajak untuk
mau melihat masa depan yang bukan tanpa risiko. Kita diajak untuk menghadirkan diri menjadi berkat bagi sesama atau bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti Simeon yang memberkati Yusuf dan Maria. Bahkan yang dengan berani menceritakan realitas hidup Yesus di masa depan. Ia mengingatkan Yusuf dan Maria akan adanya penderitaan yang dihadapi oleh Yesus Sang Penebus. Dan penderitaan itu pun akan dirasakan oleh Maria ibunya. Tetapi kesukarian hidup yang diberikan oleh Allah melalui perjumpaan kita dengan Yesus tidak bergantung kepada keadaan di sekitar kita dan juga tidak ditentukan oleh keadaan di sekitar kita. Atau seperti Hana yang dibangkitkan kembali atau diingatkan kembali untuk menyerukan suara kenabiannya. Sehingga ia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Hal yang ketiga, sesungguhnya di dalam kesukarian Simeon itu terselip sebuah paradok penderitaan dan pengharapan. Karena bagi Simeon, Yesus Sang Mesias dan Sang Penebus itu telah membuatnya menderita. Karena ia harus terus-menerus mengharapkan kedatangannya. Tetapi juga sekaligus harapan yang menjawab, bahkan mengakhiri penderitaannya. Sekarang dengan perasaan haru dan syukur yang mendalam, ia menyambut dan menatang Yesus Sang Mesias. Penderitaannya berbuahkan kelegaan, berbuahkan kegembiraan dan kesukariaan, dan harapannya berbuahkan kesiapan diri untuk menyambut kematian. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Hal ini mau mengingatkan kepada kita bahwa di tengah masa raya Natal yang mendatangkan kesukariaan pun, kita tetap diingatkan untuk selalu bersiap terhadap kematian dan menghadapi kematian. Tetapi bukan kematian di dalam ketakutan dan keputusasaan, melainkan kematian di dalam damai sejahtera Allah. Sebab kedatangan Yesus Sang Mesias itu bukan semata-mata untuk melenyapkan kematian, tetapi juga untuk bagaimana kita bisa menghadapi kefanaan dengan tetap berpengharapan. Dengan ketiga hal ini, kita diingatkan bahwa kesukariaan bukan berarti kita harus hidup di luar Allah, melainkan tetap di dalam Allah. Sehingga kesukariaan karena datang dan hadirnya Sang Penebus tidak hanya untuk diri kita sendiri, melainkan untuk setiap orang yang ada di sekitar kita, dan kita hadir untuk berbagi dan menyatakan kesukariaan keselamatan kepada setiap orang yang kita jumpai. Karena kesukariaan datang dan hadirnya Kristus Sang Mesias dan Penebus itu tidak hanya sekedar menyatakan kekekalan, tetapi juga kefanaan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di masa raya Natal ini, melalui kesukariaan Simeon, kita diajak untuk peduli akan hidup di dalam keselamatannya dan tetap peduli terhadap sesama yang menderita karena pengharapan-pengharapannya. Jangan sampai kegembiraan hidup atau kesukariaan itu kebablasan, sehingga kita menjadi orang-orang yang egois, kita menjadi orang-orang yang tidak peduli dengan sesama di sekitar kita. Kesukariaan di dalam Tuhan adalah kesukariaan yang mau memandang keluar, yang melihat orang-orang di sekitar kita.
Sebab keselamatan itu bukan hanya untuk kita. Penebusan tidak hanya diberikan kepada kita, tetapi juga kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Supaya mereka pun mengalami kesukacitaan, mengalami kegembiraan hidup dan kesukariaan di dalam Tuhan. Amin. Bersama seluruh orang yang bertumbuh dalam iman kepada Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita kuatkan kembali janji baptis kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan formulir liturgis persiapan perjamuan kudus. Pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 pada pukul 9 pagi, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak Dia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai kedatangannya kembali terkait erat dengan kehidupan kita? Pada perjamuan malam terakhir ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Dia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti mempersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus.
Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 3 Januari 2021 mendatang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam syafaat. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman yang kami dengar pada saat ini. Dan biarlah firman-Mu mengingatkan kami untuk kami dapat bersukaria, mengalami kegembiraan hidup di dalam Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang egois, yang hanya memikirkan diri kami sendiri, tetapi kami mau dan bisa melihat sesama di sekitar kami. Oleh sebab itu ya Bapa, pada saat ini di masa pandemi yang masih berlangsung, kami berdoa, biarlah kami sebagai warga di negeri ini mampu untuk mendisiplinkan diri untuk tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan juga menghindari kerumunan. Sebab dengan demikian, kami tidak hanya sekedar menjaga dan melindungi hidup dan diri kami, supaya kami tetap berada di dalam keselamatan, tetapi kami juga melindungi, menjaga, bahkan menyelamatkan nyawa sesama di sekitar kami dari ancaman COVID-19. Oleh sebab itu ya Bapa, berilah kepada kami hikmat, agar kami mampu untuk melakukannya dengan baik dan benar, sehingga kehadiran kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga mau berdoa ya Bapa, bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit, sehingga mereka harus dirawat di rumah maupun di rumah sakit, dan mereka kehilangan kesukacitaan, mereka mengalami kesedihan, mereka kehilangan untuk bergembira. Biarlah di dalam situasi dan kondisi yang mereka hadapi, mereka tetap mampu untuk mengarahkan pandangan hidup mereka hanya kepada Tuhan, yang memberikan penghiburan dan kekuatan, yang menolong mereka untuk menyikapi realita hidup dengan cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami mau menyerahkan seluruh keberadaan diri kami, baik pergumulan di tengah keluarga kami, di dalam gereja kami, dan juga pribadi lepas pribadi, ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan yang mengetahui dan memahami apa yang menjadi pergumulan kami. Dan kami percaya Tuhan menolong kami. Inilah yang menjadi doa kami, yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17a
yang demikian bunyinya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Seraya kita memberi persembahan, kita menyanyikan KJ 292 bait pertama dan kedua, Tabuh Gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah tembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besarnya agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji nama-Nya. Mari kita bawa persembahan ke dalam doa. Bapa, begitu besar kasih serta anugerah-Mu. Berkat-Mu tak dapat dihitung satu persatu. Puji syukur atas segala rahmat-Mu. Dengan sukacita kami bawa persembahan ini. Kiranya menjadi berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Dan nama-Mu lah yang dipermuliakan. Bapa, mampukan kami untuk mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, janji Allah telah genap. Sang penebus dosa telah datang dan mengubah hidup manusia menjadi berseri. Kiranya kasih Allah yang lebih dari segalanya terasa di hati sesama melalui umat-Nya. Kami akan belajar mengasihi Allah dan membagi kasih-Nya dengan sukaria pada sesama manusia. Allah kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera, lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah bagi Dia. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.